Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Katerina Penny Hewen SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Sekolah Dasar Katolik Kemiri Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan memaparkan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan kedua beliau ini, Bapak Lisa Riyadi sebagai fasilitator dan Ibu Magdalena Burawiti sebagai pengajar praktik. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah para murid sekolah kami selama ini bertindak mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan aksi nyata adalah menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, dan yang kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata yaitu terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama siswa di kelas, dan yang berikut, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal. Lini masa tindakan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Berikut, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini dengan rekan sejawat. Berikut, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan guru kelas yang lain dan guru mata pelajaran untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam membuat aksi nyata yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah untuk terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan bersama memantau budaya positif di sekolah agar bisa berjalan dengan efektif. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk menanamkan budaya positif di rumah. Kita boleh berada di dalam ruangan ini dengan tujuan bahwa kita memberikan dukungan dan motivasi buat salah satu teman kita yang saat ini telah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ibu Lina sekarang telah memasuki modul 1.4, yaitu membuat aksi nyata tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SDK Katolik Kemiri. Tidak memperpanjang kata lagi, waktu dan kesempatan saya memberikan seluas-luasnya buat Ibu Lina. Kepada Ibu Lina, waktu dan kesempatan saya beri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Hebat sekalian yang saya kasihi, salam guru penggerak. Terima kasih karena semua telah hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu dalam kaitan dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pengertian dari budaya positif dalam kaitan dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebebasan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kaitan dengan budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, yaitu dari pendidikan zaman kolonial Belanda sampai pada pendidikan paradigma saat sekarang atau paradigma baru, di mana bahwa pendidikan zaman kolonial Belanda yaitu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan pendidikan paradigma baru yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya.
saya meminta Bapak Ibu sekalian kita mengepalkan tangan kita, sebelah tangan. Ya, dalam kaitan kita mengepalkan tangan ini, pasti di dalam genggaman kita itu kita menyimpan sesuatu. Dan jika kita diminta oleh orang lain atau teman kita untuk membuka kepalan tangan kita, pasti kita akan susah untuk membukanya, karena dalam kepalan tangan itu pasti ada sesuatu yang kita simpan, dan hal itu adalah sangat berharga untuk diri kita sendiri. Maka pasti disuruh untuk membuka, pasti kita susah untuk atau sulit untuk membukanya. Baik teman-temanku sekalian, dalam kaitan dengan budaya positif, hal yang biasa kita lakukan atau kita biasa mulai dari kebiasaan-kebiasaan baik atau disiplin positif yang kita lakukan setiap hari di sekolah, baik terhadap anak-anak maupun terhadap sesama guru. Dan dalam kaitan dengan disiplin positif ini, pengertian dari disiplin positif sendiri adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Teman-temanku sekalian, dalam kaitan dengan disiplin positif, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang perlu kita perhatikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang berikut, kebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis, serta mandiri. Dalam kaitan dengan budaya positif di sekolah, ada 5 posisi kontrol guru sendiri, yaitu yang pertama sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik Bapak Ibu guru sekalian, dalam kaitan dengan budaya positif, maka sesuai dengan peraturan atau kebiasaan kita di sekolah, di sini kita melihat ada 3 tindakan yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru bila kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita di dalam kelas atau di sekolah. Yaitu yang pertama, dengan menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dan 3 hal tersebut kita lakukan tujuannya agar membentuk siswa menjadi mandiri dan bisa bertanggung jawab. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini dalam kaitan dengan membagi praktik baik pada modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk itu pada akhir kegiatan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian, dan permohonan maaf kepada kita semua jika dalam kegiatan tadi ada kesalahan bahasa atau kata. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Baik, kelas 4 pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kelas 4 pernah mendengar kata keyakinan kelas? Untuk itu hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas itu dia mirip-mirip dengan peraturan. Apakah kelas 4 pernah mendengar kata peraturan? Peraturan itu ada di masyarakat dan di sekolah pun, bahkan di dalam kelas pun kita harus membuat peraturan. Tetapi peraturan ini kita buat oleh keyakinan kita masing-masing. Mengapa disebut dengan keyakinan? Karena keyakinan itu tumbuh atau muncul dari dalam pribadi atau hati kita masing-masing, di mana bahwa kita buat, kita yakin, dan kita bertanggung jawab. Setelah itu kita melaksanakan apa yang kita buat. Itu yang namanya keyakinan. Untuk itu kalau kita buat di dalam kelas, maka itu namanya keyakinan kelas. Baik, untuk melakukan
sangat positif. Oke, baik. Jadi dalam membuat keyakinan ini berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama teman atau hubungan kita dengan bapak atau ibu guru. Oke, baik, kelas 4. Langkah selanjutnya, ibu akan membagikan kertas ini dan kelas 4 masing-masing menuliskan keyakinannya di dalam kertas ini, satu orang satu ya. Setelah itu, keyakinan yang kamu tulis akan kamu tempelkan pada kertas yang sudah ibu siapkan. Setelah itu baru kita membuat keyakinan kelas. Jika ada beberapa teman yang mempunyai keyakinan yang sama, maka ibu akan pilih salah satu. Baru setelah itu kita jadikan keyakinan. Berikut